15 tahun lalu, tepatnya tanggal 29 September 2006, dunia pendidikan di Amerika Serikat dikejutkan dengan sebuah berita penembakan di mana seorang anak remaja berusia 15 tahun bernama Eric Henstock menembak seorang kepala sekolah menengah di Cazenovia, Wisconsin. Penembakan itu terjadi sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai. Henstock awalnya mencoba menembak seorang guru, namun murid-murid lain mencoba menggagalkannya dan Henstock berlari dan menemui sang kepala sekolah John Klang, dan ia menembaknya beberapa kali. Saat itu, Klang masih berusaha untuk merebut pistol dari tangan Henstock, namun karena Klang menderita luka fatal, akhirnya beberapa menit kemudian Klang meninggal dunia. Saat kita mendengar cerita ini, timbul suatu pertanyaan di dalam pikiran kita. Sebenarnya, apa yang melatar belakangi terjadi peristiwa ini? Bagaimana mungkin seorang anak remaja nekat melakukan hal itu? Ternyata, Henstock melakukan itu lantaran ia kesal karena mendapat hukuman skorsing dari sekolah. Henstock dihukum disipliner karena ia kedapatan membawa rokok ke sekolah. Lalu, apa yang harus kita sikapi sebagai umat-umat Tuhan setelah mendengarkan cerita tersebut? Sebagai orang tua, mendidik anak di era globalisasi saat ini memang sepertinya sangat rumit dan berat. Ditambah lagi, informasi-informasi yang begitu mudah didapatkan. Informasi dan teknologi ini seakan dengan mudah mempengaruhi dan masuk ke dalam diri anak-anak. Oleh karena itu, para orang tua harus lebih intens memperhatikan akan hal ini serta melindungi anak-anak dari arus globalisasi dan informasi yang bersifat negatif. Sedini mungkin, anak-anak harus dibentengi dengan firman Tuhan yang mengandung nilai-nilai kebenaran dan kekristenan. Sama seperti firman Tuhan mengatakan di dalam Ulangan 11 ayat 19, "Kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun." Firman Tuhan ini mengingatkan kepada para orang tua agar tekun mendoakan anak-anaknya dan terus mendidik mereka apa arti kesabaran, kelemah lembutan, kejujuran, penguasaan diri, dan juga takut akan Tuhan. Lakukanlah semuanya itu dengan pertolongan Tuhan. Yakinlah, ketika kita melakukan itu semua, anak-anak akan dikuasai oleh Roh Kudus dan kehidupan mereka akan disertai, dijagai, bahkan dikendalikan oleh kehendak surgawi, gantinya kehendak duniawi. Kiranya pada hari ini Tuhan menolong serta menyertai para orang tua dan juga anak-anak yang telah dipercayakan kepada para orang tua yang berbahagia di dalam Tuhan. Saya Jamintan Siotang dari Fisdak Media Ministry. Tuhan memberkati.